Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini channel saya yang berapa ya? Intinya ini channel berkaitan dengan review buku, pendapat-pendapat saya dan cerita-cerita lain lah. Intinya buku, tentang buku seperti itu. Ini saya buat karena saya salah seorang yang suka membaca, yang kebetulan untuk masyarakat Indonesia katanya minat bacanya sangat kecil. Jadi saya ingin berbagi buku-buku yang menurut saya menarik untuk dibahas. Pada kesempatan pertama kali ini saya ingin membahas satu buah buku yang menurut saya sangat bagus. Ini bukunya Ihya Ulumuddin, ringkasan Ihya Ulumuddin. Kelebihan ini terjemah aslinya, kitabnya ada, nanti saya share di sini. Kalau bukunya silahkan beli saja, kitabnya kalau memang ada silahkan beli, tapi saya kebetulan kemarin cari-cari tidak ketemu, jadi minta teman untuk mencarikan kitabnya. Alhamdulillah ketemu, itu cetakan sekitar tahun 90-an, sudah di PDF kan, jadi nanti insya Allah akan di share di sini. Kalau bukunya silahkan beli karena ini masih ada di toko, karena ini saya beli tahun kemarin. Ringkasan Ihya Ulumuddin itu banyak sebenarnya, banyak. Cuma kelebihan dari ringkasan Ihya Ulumuddin ini adalah ini diringkas sendiri oleh pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 4 jilid. Kemudian dengan alasan supaya tidak repot dibawa kemana-mana, beliau meringkasnya menjadi Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ulama-ulama yang lain juga banyak yang meringkasnya, ringkasnya menjadi kitab, judulnya macam-macam. Paling ringkas yang saya tahu itu adalah yang dibuat qasidah oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Isinya terjemahnya saja ya. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan. Bersihkanlah hatimu dari debu dan kotoran-kotoran. Janganlah kau turuti hawa nafsumu yang tiada lain tujuannya adalah menjerumuskanmu ke dalam pintu kesengsaraan. Bersahabatlah dengan orang yang baik, berilmu, dan mereka yang diberi petunjuk. Jauhilah dan jangan berteman dengan ahli maksiat, niscaya kau akan diberi petunjuk. Jika kau ridho pada takdir, niscaya kau akan hidup bahagia. Jika tidak ridho dengannya, niscaya kau hidup merana. Sholatlah dengan hati yang khusyuk dan tidak lalai, dan jangan lupa untuk mengingati kubur dan kain kafan. Dunia hanyalah tempat tinggal sementara, ia hanyalah jalan menuju kampung halaman. Tiadalah rumah itu selain surga bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu ingatlah bahwa neraka adalah tempat mereka yang durhaka. Itu yang dirangkum dalam qasidah, benar-benar singkat tapi insya Allah sudah mewakili, lebih singkat daripada ini mukhtasarnya. Ulama-ulama yang lain banyak juga yang meringkas kitab Ihya Ulumuddin karena memang kitab ini monumenal
walaupun ada beberapa orang yang mengatakan kekurangannya, tapi kita tidak bahas itu. Saya ingin membahas kelebihannya. Kitab Ihya Ulumuddin ini membahas banyak ilmu dan belajar. Bab 2 akidah, bab 3 rahasia bersuci, bab 4 rahasia sholat dan kegunaannya, kemudian bab 5 rahasia zakat, bab ke-6 rahasia puasa, bab ke-7 rahasia haji dan apa yang terkandung di dalamnya. Banyak babnya. Kemudian bab 8 membaca Al-Quran, bab 9 zikir-zikir dan doa-doa, bab 10 wirid-wirid, bab 11 etika makan dan minum, bab ke-12 etika nikah, bab ke-13 etika berusaha dan meraih penghidupan, bab 14 halal dan haram, bab ke-15 etika berteman, bab ke-16 uzlah, bab 17 perjalanan, bab 18 hiburan telinga dan hati. Banyak ini babnya, sampai 40 bab, totalnya 40 bab. Silakan kalau mau baca, ini buku saya rekomendasikan betul-betul bagi teman-teman yang ingin baca terjemah. Kalau ingin baca kitab, ya nggak usah baca terjemah. Ini saya menganjurkan yang terjemah karena untuk teman-teman yang memang belum bisa baca kitab tapi ingin tahu isinya seperti apa, untuk nambah pengetahuan, untuk menambah referensi bacaan teman-teman semua. Jadi ini sempat saya buat gabungannya antara kitab aslinya cetakan asli, yang cetakan kitabnya itu mana keterangan dicetaknya. Nah, ini terang nggak? Yang intinya nanti saya uploadkan ini yang PDF-nya. Jika ingin kitab aslinya silahkan beli di toko kitab. Ini dicetak tahun 1990 atau 1410 Hijriah. Ini kitabnya, kitab aslinya. Ini tulisannya Arab, walaupun saya temui ada beberapa kekeliruan cetak. Kan teman-teman kalau mau, ini cetakan penerbitnya Mu'assasah Al-Kitabah Tsaqofiyah. Kemudian terjemah ini dicetak hak terjemah pada penerbit Sinar Baru Alkesindo Bandung Oktober 2016. Berapa tahun? 16 tahun, 26 tahun selisihnya kitab yang cetakan ini dengan terjemahnya, cetakan kitab yang sudah di PDF-kan ini. Saya belum ketemu di toko-toko kitab aslinya, jadi saya dapat PDF-nya. Kemarin saya sempat membuat gabungan antara kitab aslinya dengan terjemahnya. Saya sendiri, saya gabungkan.
Jadi di mana ini? Ini kitab aslinya, ini terjemahnya. Nah ini kosakatanya, untuk hafal kosakata membantu aja. Tidak terlalu jelas. Kalau ini tidak saya upload, yang ringkasan saya ini sebagai catatan saya saja. Kata-kata di kitab ini ada yang menurut saya sangat bagus, itu mana ya? Ini saya baru bisa menulis, belum banyak sih yang saya gabungkan ini. Mana waktu itu ya, yang harus berbagi-bagi dalam menuju kebaikan. Berbagi-bagi. Kata yang menarik itu di Kalimatun Nasyir di bagian wabatu, bagian watobaktu bilaili. Di terjemahannya itu dipersiapkan dengan serapi-rapinya. Ini kayaknya menggunakan majas. Tobaktu bilaili, dimasak di malam hari. Maksudnya dirancang atau dipersiapkan secara diam-diam. Bisa dipahami yang menghancurkan. Bisa dimasukkan macam bil hafzi tastahdifu bunyanuddin. Maksudnya tastahdifu hadama bunyanuddin. Mirip dengan ayat fas'alul qaryah. Maksudnya fas'alu ahlal qaryah. Kira-kira seperti itu. Ini yang menarik menurut saya kata-katanya. Ini sekali lagi, jika teman-teman mau baca tambahan referensi untuk semakin kita mengetahui, melembutkan hati, bisa membaca terjemah kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Bagi teman-teman yang belum bisa baca kitab, kalau yang sudah baca kitab ya baca aja kitabnya. Kitabnya nggak ada di toko, saya kasihkan di deskripsi video ini, saya cantumkan. Kiranya cukup sekian saja dari saya. Selamat membaca bagi teman-teman yang ingin membaca buku-buku yang bermutu. Akhir kalam dari saya.
Wijin Arifin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.